Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang terakhir kita masih pada pembahasan syarat diterimanya ibadah di halaman 168 sampai pada paragraf yang ketiga, di mana penulis menjelaskan setelah menyebutkan syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ittiba, beliau menjelaskan bahwa syarat yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Sedangkan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya dua kalimat syahadat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dijadikan di dalam satu rukun Islam yang bersamaan, yaitu nomor satu, tidak dipisah-pisah. Misalnya syahadat la ilaha illallah rukun pertama, syahadat anna Muhammad Rasulullah rukun kedua tidak, melainkan kedua-duanya sama-sama rukun pertama. Selanjutnya kita teruskan. Di sini beliau membawakan dalil dari Al-Quran bahwa ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya dua itu tadi adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam suratul Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, aslama wajhahu lillah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Rabbnya, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula bersedih hati. Kalau kita hanya membaca ayat ini tanpa merujuk kepada penjelasan tafsirnya para ulama, kemungkinan besar kita tidak akan bisa menemukan mana sisi pendalilannya yang berkaitan dengan yang sedang kita bahas sekarang. Yang sedang kita bahas sekarang kan dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Di mana kedua kata tersebut tidak bisa kita jumpai di ayat ini. Ada kata ikhlas dalam ayat ini? Tidak ada. Ada kata ittiba dalam ayat ini? Tidak ada juga. Kita baru bisa menemukan sisi pendalilannya jika kita merujuk kepada penjelasan ulama tafsir. Salah satunya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di sini dicantumkan oleh beliau maksud daripada aslama wajhah, menyerahkan diri, maksudnya adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud daripada wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan, maknanya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aslama wajhahu maknanya adalah akhlasa ibadatahu lillah.
mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud daripada wa huwa muhsin dan dia berbuat baik adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ketemu di sini, oh ini pendalilannya. Nah, disinilah pentingnya kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan rujukan bimbingan para ulama. Kalau kita baca sekilas ya cuma kulitnya aja yang kena, ya. Kita akan bisa lebih dalam lagi mengambil manfaat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut kalau kita mau merujuk ke penjelasan para ulama. Salah satunya seperti ayat ini, ya. Kalau kita cuma sekedar baca Al-Baqarah 112 lewat begitu saja, apalagi modal terjemahan saja, kita nggak akan paham, nggak akan ngeh begitu kalau sebenarnya ayat ini sedang menjelaskan dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa paham, baru bisa paham ketika melihat daripada penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa maksud daripada aslama wajhahu adalah akhlasa ibadatahu. Adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya. Sedangkan wa huwa muhsin yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini maksudnya adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, inti agama ada dua pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah syariatkan pasti disyariatkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu hal kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu sebagai bukan syariat, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu hal bisa langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di dalam Al-Qur'an disebutkan, bisa juga disebutkan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, dan itu pun termasuk bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita sampai pada pembahasan itu. Bahwa apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak dengan bid'ah, ya, hal yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia mengerjakan kebajikan, falyamal 'amalan shalihan, mengerjakan kebajikan. Apa maksud mengerjakan kebajikan? Kalau kita balik lagi ke ayat yang sebelumnya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun berarti memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah berarti mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui dan selalu kita ingat bahwa mengikhlaskan ibadah itu untuk Allah maknanya adalah memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak dipersembahkan kepada Allah tapi juga dipersembahkan kepada selain Allah, itu belum ikhlas, artinya belum murni, masih tercampur antara persembahannya kepada Allah dan persembahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ikhlas di sini bukan ikhlas dalam bahasa kita yang berarti beramal tanpa pamrih, bukan itu, ya. Sehingga ada orang yang berkata, kamu katanya ibadah harus ikhlas kok masih berharap surga. Kamu kok ibadah katanya harus ikhlas kok masih minta dijauhkan dari neraka. Berarti kamu belum ikhlas itu. Karena di balik ibadahmu masih ada maunya kamu. Mau dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, ya, sama seperti yang kita bahas di pekan lalu itu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan, ya Allah Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus, ya. Wala aqwa 'alan nari jahimi, dan aku tidak kuat, ya, tidak sanggup untuk
menahan siksa neraka jahim, neraka jahanam, ya nggak sanggup. Masukin ke sorga ngerasa nggak pantas, masukin neraka nggak mau, ya. Ini orang maunya apa sebenarnya, ya? Yang jelas-jelas aja, minta dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga. Apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Jelas yang Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada kita, minta dijauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surga, nggak kayak tadi, ya. Yang kelihatannya keren banget, yang kelihatannya so sweet banget begitu, ya. Saya nggak pantas masuk surga, tapi masuk neraka juga nggak kuat, ya. Jangan kayak gitu jadi hamba, ya. Dan jangan mengikuti perasaan, wah kayaknya bagus ini, bukan perasaan, patokan kita, akan tetapi dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian adalah manifestasi perwujudan dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallahnya ada dalam firman Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini maknanya la ilaha illallah. Sedangkan wa anna Muhammadar Rasulullah ada dalam firman Allah, falyamal amalan salihah, falyamal amalan salihah. Dan suatu amalan tidak disebut sebagai sebuah amalan saleh kecuali jika sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kullama kunta akhlas, kullama kunta atba', kullama kunta ahsan. Makin kamu ikhlas, makin kamu ittiba', makin ihsan kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, makin kamu ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, makin kamu ittiba' kepada Rasulullah SAW, makin kamu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak akan bisa ihsan kecuali dengan mewujudkan dua hal di depan tadi, yaitu ikhlas kepada Allah dan ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ihsan yang dijelaskan atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, ya. Di sana Nabi SAW ditanya tentang Islam, tentang iman, kemudian tentang ihsan. Nah, akhirnya atau dalam penjelasan ihsan di sana beliau tadi mengatakan hal yang demikian. Pada yang pertama, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah taala yang menyampaikan ajarannya. Maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati semua perintahnya. Beliau telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari hal-hal yang baru, membuat-buat hal yang baru atau bid'ah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya. Jadi tidak ada bid'ah hasanah, ya. Ada sebuah penjelasan yang menarik, ya, dari Ustaz Zainal Abidin hafizahullah taala. Beliau menjelaskan, ya, menambahkan penjelasan tentang tidak adanya bid'ah hasanah dari sisi logika. Karena kalau dibawakan dari sisi dalil mentah terus, ya, ditolak terus, padahal sudah nyata, sudah jelas disampaikan oleh Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Terus beliau bilang, dari sisi logika aja coba, masuk enggak, mungkin enggak kalau kita sandingkan dua frasa ini, dua kata ini, antara sesat dan baik, ya, antara dhalalah dan hasanah, antara sesat dengan baik. Dhalalah artinya sesat, hasanah artinya baik, ya. Seolah kita berkata, mudah-mudahan kita jadi orang yang baik tapi tersesat, ya. Nggak apa-apa kita tersesat, yang penting jadi orang baik. Kan nggak masuk sama sekali, ya. Dari sisi penyandingan, dua kata itu saja sudah tidak masuk, ya, dari sisi logika, apalagi dijelaskan dari sisi syariat lebih tidak masuk lagi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua bid'ah adalah kesesatan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalil yang
atau ayat yang menjadi dalil bahwa wajib ikhlas dan ittiba agar amal kita disebut sebagai amal yang saleh oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Pertama, sebelum kita bahas penjelasan daripada firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat kedua ini, kita hendaknya berikan catatan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak, ya, bukan yang paling besar, bukan yang paling luar biasa, tapi paling baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan kualitas, ya, lebih mengedepankan kualitas dibandingkan kuantitasnya. Mau banyaknya kayak apapun tapi tidak baik, ya percuma. Mendingan baik walaupun hanya sedikit, dan insya Allah nanti akan ada penjelasan dari sahabat Nabi SAW, begitu juga tabi'in yang setelahnya. Berkenaan dengan ayat ini, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maksud daripada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ahsan tadi terjemahnya apa? Yang paling baik. Maknanya kata beliau, yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas dan paling benar. Jadi yang paling baik itu maksudnya bukan yang paling masuk di hati, bukan. Yang paling cocok di selera kita, bukan. Ya. Yang paling diterima oleh masyarakat kita, bukan itu yang paling baik. Yang paling baik, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Itu makna yang paling baik. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, maksudnya Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Beliau menjawab, sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima juga. Hingga ia harus dilakukan dengan ikhlas dan benar. Yang dilakukan dengan ikhlas ialah hanya ditujukan untuk Allah Ta'ala. Sedangkan yang benar maksudnya adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tuh lagi-lagi kita baru tahu maksud daripada firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sedang menjelaskan wajibnya ikhlas dan ittiba. Bisa tahu lewat mana? Penjelasan para ulama, ya. Jadi maksud yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas saja tidak benar, enggak cukup. Benar saja tidak ikhlas, juga enggak cukup. Harus kedua-duanya. Ya ikhlas, ya benar. Ikhlas berarti untuk Allah semata, benar berarti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal mubalaghati fil bid'ah. Kita bersikap pertengahan, biasa saja dalam perkara yang memang pasti disunnahkan, diajarkan oleh Nabi, beneran ada di dalam sunnah Nabi SAW, itu tetap jauh lebih bagus daripada totalitas dalam perkara yang bid'ah. Ya. Percuma kamu totalitas, tapi dalam perkara yang bid'ah. Mendingan kamu melaksanakan sunnah yang biasa-biasa aja. Dalam artian bukan sunnah yang luar biasa menyita tenagamu, menyita pikiranmu, biayamu, bukan, yang biasa saja. Yang penting murni asli dari Nabi SAW, itu tetap lebih bagus, lebih baik. Ya, ibaratnya uang 10.000 tapi asli, lebih baik daripada 100.000 tapi palsu. Kalau pakai duit cepet ya. Ya mendingan begitu. 10.000 tapi asli. Dari 100.000 tapi palsu. Ya, nggak akan ada gunanya. Karena memang di sini yang diterima adalah yang asli, yang orisinil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amalan yang sedikit
tapi jelas ada di dalam sunnah, itu lebih baik dibandingkan amalan yang banyak tapi ternyata merupakan perbuatan bid'ah, ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah orisinalitas, ya, amalan kita ini benar nggak ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perintahnya atau anjurannya atau motivasinya atau contohnya harus ada semuanya, ya. Jangan sampai kita sudah berletih dalam beribadah, kita berharap pahala, tapi di akhirat ternyata kita nggak dapat apa-apa gara-gara kita melaksanakan apa yang tidak pernah diajarkan, dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia. Ini prinsip dasar ibadah, ya, adalah tidak mengambil atau membuat kaum muslimin berada dalam kesulitan. Ad-dinu yusrun walan yushaddad dina illa ghalabahu, ya, sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada yang mempersulitnya kecuali dia akan kewalahan sendiri, ya. Prinsipnya itu mudah, sehingga banyak kemudahan-kemudahan di dalam Islam bisa kita dapatkan atau jumpai, ya. Mengambil yang mudah itu tidak sama dengan bermudah-mudah, ya, tidak sama dengan bermudah-mudah, ya. Kalau baru gerimis sedikit aja masih bisa ke masjid, ya, ke masjid, ya. Jangan, Islam kan mudah, ya, udahlah di rumah aja. Padahal masih gerimis tipis-tipis aja, ya. Masih bisa ke masjid, ya ke masjid. Ya, beda antara mengambil yang mudah atau dimudahkan oleh Islam dengan bermudah-mudahan, itu berbeda. Akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya adalah mudah, pada dasarnya mudah. Kecuali jika memang seorang sedari awal sudah tidak suka terhadap syariat itu. Kalau sudah tidak suka, amalan yang mudah pun akan terasa sangat berat, ya. Tapi kalau dia sedari awal sudah suka, sudah tersadar atau tergerak, memang dia harus melakukan amalan itu, maka dia akan melakukan amalan itu walaupun misalnya matanya pedas banget, ngantuknya luar biasa, ya. Badan itu beratnya untuk dibawa berangkat ke masjid sholat, tapi karena dia sudah suka dan menganggap itu harus dia lakukan sebagai kebutuhan, maka dia akan berangkat, ya, untuk melaksanakan ibadah itu. Tapi amalan itu akan terasa begitu berat, walaupun sejatinya mudah, kalau memang dari awal tidak suka terhadap amalan itu. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta kecintaan terhadap amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amalil ladzi yuqarribuni ila hubbik, ya. Enggak senang sama amalan itu enggak harus benci. Ya, enggak harus benci. Sekedar enggak ada ketertarikan aja itu sudah termasuk enggak senang, ya. Maka jangan sampai kita enggak tertarik terhadap suatu amalan. Karena kalau sudah enggak tertarik, ya enggak akan dia laksanakan, ya, enggak akan dia laksanakan. Di antara keutamaan ibadah adalah bahwasannya ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati dan mengangkatnya ke derajat yang tinggi menuju kesempurnaan manusia. Khususnya ibadah yang terdapat di dalam rukun-rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Salat itu kata Allah Subhanahu wa taala tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Dan saat kita terhindarkan dari perbuatan keji dan munkar, berarti kita di saat yang sama sedang mentazkiyah nafs kita, sedang mensucikan jiwa kita, ya. Satu ketika ada orang yang diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa si fulan itu kalau malam giat sholat malam, tapi di pagi harinya suka nyuri, ya. Tentu nyuri di sini bukan nyuri dalam jumlah besar yang mengakibatkan dia harus dipotong tangannya. Apa bahasa kitanya tuh? Ngutil, ya. Telur sebutir begitu, ya, barangkali, ya. Kurma sebutir gitu. Malamnya sholat, paginya ngutil, ya.
Apa kata Nabi SAW? Satamna'uhu sholatuhu. Suatu ketika sholatnya akan menghentikan dia dari kebiasaannya itu. Ya. Nah, jadi sholat pun pada dasarnya berfungsi sebagai tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Begitu juga puasa. Ya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu kan tazkiyatun nafs juga. Ya, zakat pun demikian. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya dari harta mereka sebuah sedekah yang akan mensucikan diri mereka dan membersihkan mereka semua. Ya. Haji juga sama. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, barang siapa yang sudah mulai masuk ke dalam syarat ibadah haji, maka jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang kasar, jangan pula bertengkar. Itu semua ya muaranya adalah tazkiyatu an-nafs, pensucian jiwa. Tidak terkecuali tilawatul Quran, ya, tidak terkecuali tadarus Quran, ya, membaca Al-Quran termasuk juga sarana untuk mentazkiyah jiwa kita. Mendengarkannya, merenunginya, mentadaburinya. Ya, maka alhamdulillah Bapak-bapak sekalian yang mungkin sekarang masih belajar bahasa Arab, ya sudah mulai bisa memahami apa yang dibacanya, itu sebuah kenikmatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa baca, bisa dengar, bisa hafal, bisa paham langsung. Ya. Itu semua merupakan kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Bapak sekalian yang mungkin ya sekarang sedang menyekolahkan anaknya ya di sekolah-sekolah Islam atau di pondok pesantren juga bahkan yang di sana diajarkan bahasa Arab, ya walaupun Bapak mungkin harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, jangan dianggap sebagai sebuah kerugian. Itu nanti anak Bapak benar-benar mengambil manfaat yang luar biasa. Setiap dia membaca Al-Quran, dia faham, menjadi sebuah nasihat buat dia, perbaikan diri dia. Ya, kalau dia malas beramal, jadi semangat beramal. Kalau dia lagi bermaksiat, terhenti dia dari kemaksiatannya. Dan semua itu Bapak yang memfasilitasinya, alhamdulillah. Ya, ujung-ujungnya Bapak juga yang mendapatkan manfaat daripada kesemua itu insya Allah. Selanjutnya ke-10, mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya lahiriah itu makna yang zahir, ya, makna yang zahir. Ini beliau masih mukaddimah dulu nih sampai ke halaman 173 baru masuk ke pembahasannya, ya. Jadi mulai dari 171, 172 sampai awal 173 ini semuanya masih intermezzo semuanya nih. Ya, inti pembahasannya di halaman 173 dua paragraf terakhir. Ya, bahwa di antara prinsip yang sangat mendasar di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-akhdhu bi dhahiri an-nusus wala siyama nususu as-sifat haitsu la majala lil aqli fiha, ya, haitsu la majala lil aqli fiha. Bahwa yang menjadi prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memahami nas-nas Al-Quran dengan maknanya yang zahir. Dengan maknanya yang zahir. Wabil khusus nas-nas tentang sifat Allah. Di mana dalam sifat-sifat Allah sama sekali tidak ada ruang bagi akal kita untuk ikut menetapkan atau meniadakan. Ya. Jadi pada umumnya prinsipnya memahami Al-Quran itu sesuai dengan zahirnya. Zahir itu maknanya apa? Ma yatabadaru ilal dzihni minal ma'na. Makna yang terbesit di benak kita pada kesempatan pertama. Makna yang terbesit di benak kita di kesempatan pertama. Contohnya, saya melihat singa di kebun binatang. Apa makna singa di sini? Hewan buas. Ya, hewan buas. Saya melihat seekor singa atau saya melihat singa di kebun binatang. Singa di sini maknanya hewan buas. Maka hewan buas ini disebut dengan makna zahir daripada kata singa. Daripada kata singa. Ya. Contoh yang keduanya, saya melihat
singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Apa makna yang langsung terbetik di benak kita? Seorang khatib yang berapi-api, semangat dalam berkhutbah. Apa iya singa yang gondrong itu di atas mimbar kan? Enggak, ya. Ini juga disebut dengan makna zahir, ya. Jadi memahami nas dengan makna zahir itu bukanlah berarti memaknainya secara kaku, secara tekstual, secara letterlek, bukan berarti. Ya. Karena saat kita mendakwahkan poin ini, kita itu dituduh oleh mereka-mereka yang sukanya mentahrif sifat-sifat Allah. Kita dituduh sebagai apa? Kaum tekstualis, ya. Orang-orang yang kaku di dalam memahami ayat-ayat sifat, ya. Orang yang kaku di dalam memahami ayat-ayat sifat. Padahal maksud kita saat kita mengatakan memahami ayat, khususnya ayat-ayat sifat harus sesuai dengan zahirnya, itu tidak seperti yang versi yang mereka pahami. Makna secara zahir itu tadi kita sudah jelaskan. Maksudnya apa? Adalah makna yang terbetik langsung di benak kita saat kata itu diucapkan. Contohnya ya dua itu tadi. Saya melihat bintang di langit. Bintang di sini maksudnya ya benda langit, ya. Saya melihat bintang di kelas ini. Apa maksudnya? Murid yang istimewa, ya, yang spesial. Jadi maknanya beda, padahal katanya masih sama. Dan dua makna itu tetap disebut sebagai makna zahir, atau di sini beliau menyebutnya dengan apa tadi? Mana? Lahiriah, ya, makna zahir lahiriah. Jadi memahami ayat sesuai dengan zahirnya itu bukan berarti memahami ayat secara letterlek begitu, bukan, ya. Akan tapi sesuai dengan konteksnya atau redaksinya. Dan redaksi sebuah kata itu bisa berubah-ubah maknanya. Ya, di antara sebabnya konteks redaksi itu sendiri, ya. Contohnya itu tadi, saya melihat singa di kebun binatang. Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar, ya. Kemudian sebab yang kedua yang membuat sebuah kata itu berubah makna zahirnya berubah adalah idhofah, penyandingan kata. Penyandingan kata ke kata yang lain. Contohnya kata kepala, ya. Kepala manusia. Kita tahu maksudnya organ, ya, di antara organ manusia. Kata yang kedua, kepala negara. Apa maksudnya? Presiden, ya. Apa yang membuat kata kepala di sini berbeda makna adalah penyandingan pada kata setelahnya. Ya, penyandingan pada kata setelahnya. Itu sebab yang kedua, ya, sebab yang mengubah makna suatu kata adalah idhofah. Idhofah itu disandingkan kepada kata yang berbeda setelahnya. Kepala manusia, kepala negara, sudah beda makna. Sebab yang ketiga adalah tarkibul kalam, susunan kata, ya, susunan kata. Contohnya Muhammad melihat Hasan. Muhammad melihat Hasan. Di balik Hasan melihat Muhammad itu sudah berubah. Muhammad yang tadinya sebagai subjek ketika diubah berubah menjadi objek, ya. Jadi ada 3 sebab yang membuat sebuah kata berubah makna. Sebab yang pertama adalah redaksi itu sendiri, redaksi kalimat secara lengkap. Sebab yang kedua adalah idhofah, ya, dinisbatkan, disandarkan kepada kata yang berbeda setelahnya. Dan sebab yang ketiga adalah perbedaan susunan kata, ya, perbedaan susunan kata. Dengan 3 sebab itu maka bisa berubah makna sebuah kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alil qaryah, dan bertanyalah kepada kampung. Maksudnya apa? Hah? Penduduk kampung. Masya Allah, barakallahu fiik, ya. Bertanyalah kepada penduduk kampung, betul. Karena nggak mungkin kita bertanya kepada kampung itu sendiri. Yang kampung itu sendiri isinya apa aja? Tanah, batu, pohon, rumah-rumah, warung, ya. Kan kita nggak mungkin bertanya dengan atau kepada hal-hal itu.
maka jelaslah makna firman Allah, was'alil qaryah, bertanyalah kepada kampung, maksudnya bertanyalah kepada penduduk kampung itu. Dan ketika kita menerjemahkan atau menafsirkan, bertanyalah kepada kampung dengan tafsiran, bertanyalah kepada penduduk kampung, ini menafsirkan sesuai zahirnya. Ini tidak disebut sebagai takwil dalam artian tahrif, mengubah makna. Karena mereka juga menuduh kita begitu. Ya, kalian juga takwil kok. Coba menurut kalian apa makna was'alil qaryah? Bertanyalah kepada kampung. Kita akan menjawab kayak gitu tadi. Bertanyalah kepada penduduk kampung. Ya, nah itu takwil juga. Ya, mengubah-ubah makna juga. Kita bilang enggak. Ini enggak takwil. Ini enggak tahrif. Ini enggak mengubah makna. Ini tetap menafsirkan sesuai dengan zahirnya. Karena orang juga paham, nggak mungkin tanya kepada kampung dalam artian bertanya kepada batu, tanah, pohon, rumah-rumah, nggak mungkin. Pasti yang ditanya adalah penduduknya, ya. Itu yang hendak sedang dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka. Dasar yang paling pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, nggak yang lain. Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu-satunya sumber untuk mengambil atau mempelajari akidah Islam. Nggak ada sumber yang lain, ya. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, ya, bukan kitab-kitab tradisional, bukan. Hanya Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan di sini keunikan terjadi, ya. Orang itu kalau mau belajar mestinya ya ke sumbernya yang asli, yang otentik, ya. Mau belajar ilmu apa begitu? Mau belajar ilmu dunia, mau belajar ilmu apa, pasti ke sumbernya yang asli. Orang mau bisa jadi dokter, ya kuliahnya di fakultas kedokteran, ya. Dan seterusnya begitu. Tapi giliran mau ngerti agama, malah belajar filsafat. Mau ngerti agama, malah belajar dari orang kafir, ya. Ini salah alamatnya malah kejadian di sini, ya. Kalau dalam ilmu dunia nggak begitu. Semua paham bahwa untuk mempelajari ilmu dunia harus ke ahlinya masing-masing. Giliran belajar ilmu agama nggak ke ahli agama, ya. Malah ke ahli dunia yang bukan bagiannya. Sedikit lagi saja. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan ditetapkan oleh seorang Muslim. Dan apa yang dinafikan, ditolak oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi seorang Muslim untuk menafikan dan menolaknya. Tidak ada hidayah dan tidak ada kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnahku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya. Tapi sampai di sini terlebih dahulu kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.